Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Gimana kabar rekan hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita pada hari yang cerah ini selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan keberkahan selalu bersama kita dan keluarga kita semua. Sehat terus, rezeki lancar, pekerjaan lancar, dan segala urusan semoga selalu juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Sam PKP dari Bandung. Mudah-mudahan hari ini tidak bosan-bosannya rekan-rekan mau bertukar pendapat, bertukar pikiran dengan saya bagaimana menyikapi perhelatan pesta pora politik, pesta demokrasi di Indonesia. Nanti yang akan dilaksanakan sebenarnya tidak akan lama lagi, yaitu tanggal 14 Februari 2024 bersamaan dengan Hari Valentine. Nah, mudah-mudahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai hari ini sampai detik nanti digelarnya perhelatan pemilu 2024, kita selalu dilimpahi rahmat karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kasih dan sayang selalu dikucurkan kepada kita semua. Oke rekan-rekan, hari ini sedikit berbeda pembahasannya. Apa yang kita bicarakan, yang mau saya sampaikan pada rekan-rekan. Hari ini sedikit tetapi juga walaupun berbeda tetap pada tujuan yang sama, yaitu kembali lagi ke ranah politik. Karena channel saya ini saya dedikasikan sepenuhnya untuk politik dan perkembangan, kemajuan dan kebesaran PKP pada khususnya, PKP Jawa Barat pada umumnya, secara nasional. Kita berbicara tentang hari ini politik dan kebohongan. Kenapa saya mengangkat tema itu hari ini? Karena beberapa hari kemarin saya dan rekan-rekan selalu berdiskusi tentang politik, tentang kebohongan, tentang pemberian harapan palsu dan semuanya. Jadi, tapi ya itu tidak aneh sebenarnya, karena pada dasarnya politik ini ya, kalau bahasa jauh di antah berantah sana itu, politik itu nipu nuletik-letik gitu. Jadi kenapa kok diasumsikan seperti itu? Karena ada yang beranggapan bahwa politik ini hanya bisa dilaksanakan, hanya bisa dikerjakan, hanya bisa diterjunin oleh orang-orang tertentu, dan objeknya adalah masyarakat. Nah, masyarakat pada dasarnya ya akhirnya karena secara garis besar bahwa tujuan politik ini kekuasaan, dan dalam membangun kekuasaan itu siapa yang paling bisa didekatin untuk mendukung supaya menjadi penguasa adalah masyarakat, khususnya masyarakat tingkat bawah yang secara barometer sebenarnya mereka tidak mengerti politik, tidak tidak fokus mendalami tentang politik, tetapi ini malah jadi objek politik gitu. Jadi yang cuek, yang ini tadinya ini karena satu dan lain hal, karena janji-janji dan segala macamnya, akhirnya juga mau aja dijadikan jadi alat untuk meraih kekuasaan lewat
politik yang di situ dilaksanakan oleh partai-partai yang mempunyai perahu, karena pada dasarnya perahu ini adalah pilar partai ini adalah pilar demokrasi. Tanpa partai kita juga tidak bisa berpolitik untuk membangun atau memperbesar kekuasaan kita. Oke, kembali lagi politik dan kebohongan. Walaupun pada prinsipnya ada beberapa orang bijak berkata kebohongan politik itu akan melahirkan sikap dan perilaku masyarakat yang palsu. Jadi semuanya serba praktikal, semuanya serba transaksional, kepalsuan aja yang ada gitu. Ya tapi itu memang sebagian, tapi kalau pada prinsipnya apakah memang seperti itu, ya di segala survei sih membuktikan bahwa semua masyarakat Indonesia ini lebih dari 75% katanya sudah melek politik. Nah, kita kembali lagi ke masalah kebohongan politik. Ketika kita sering mengangkat sesuatu yang berbau dengan kebohongan, berbau dengan dusta, dan janji-janji kampanye, biasanya yang lebih ini janji-janji kampanye gitu. Padahal dalam sebuah hadis juga diriwayatkan bahwa dusta itu penghulu segala kesalahan. Nah, mau gimana lagi tuh? Penghulunya kesalahan itu dusta. Jadi konon kabarnya juga ketika seseorang berbohong dalam sebuah hal ya, maka dia akan berbohong tentang hal yang lain. Nah, ini kayak masuk lingkaran setan ini, kebohongan politik ini. Gitu, walaupun tidak semuanya loh ya, gitu. Banyak politikus yang jujur, banyak yang politikus yang benar-benar dia menepati janjinya. Tapi apakah janjinya itu 100% bisa ditepatin ya? Kalau memang janji-janji politik pada masa kampanye, orang yang sudah menjadi anggota dewan atau sudah jadi penguasa itu dilaksanakan, saya yakin tidak ada yang namanya demonstrasi atau apapun itu, dan pengamat tidak punya kerjaan. Pengamat politik nggak punya kerjaan selain jadi dosen, gitu. Makanya ketika dia berbohong pada suatu kesempatan, maka dia akan berakhir pada kebohongan lain di lain kesempatan, gitu. Padahal juga sebenarnya Rasul juga sudah mengingatkan jangan berbohong, karena disebutkan bahwa kebohongan itu adalah kebohongan akan melahirkan kebohongan di atas kebohongan gitu. Jadi terus-terusan gitu. Ketika kita, apalagi di politik ini ya, ketika kita berbohong sekali ya udah terus saja berbohong gitu. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Ketika janji-janji kampanye, ketika musim pemilu, waduh, semuanya tidak ada, saya pikir juga politikus, calon-calon legislatif yang berusaha menjaring suara itu tidak melakukan kebohongan, waduh, jarang sekali. Jadi kebohongan yang kemudian membesar bahkan menjadi sebuah normalitas. Jadi akhirnya dalam kita berpolitik melakukan kebohongan itu normal gitu. Jadi normalitas gitu kan, lucu gitu. Jadi ketika memasuki musim politik, ragam info disebarkan, kerap kali ya itu tidak sesuai dengan fakta, yang cenderung mengarah di fitnah malah gitu. Biasanya kan gitu. Dalam pertarungan di legislatif gitu. Ada salah satu partai yang menjelek-jelekan partai yang lain, salah satu caleg menjelek-jelekan caleg yang lain, dan itu bukan di luar, di dalam konteks di luar partai, yang beda partai saja gitu. Yang partainya sama juga, wah ini juga muncul gitu. Dan itu semuanya tujuannya adalah pencitraan gitu. Pencitraan dan bagaimana kita bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dari kebohongan-kebohongan yang kita bangun gitu. Nah sekarang kembali lagi ke kita, apakah kita akan menjadi pembohong-pembohong politik atau pendusta-pendusta politik? Ya kita kembalikan lagi kepada
diri kita. Jangan sampai kebohongan, dusta, dan pemberian harapan-harapan palsu itu dalam politik akan menjadi normalitas. Gitu. Makanya dari sisi moral, seorang politikus itu memang harus benar-benar teruji. Ya, memang susah mencari orang-orang yang seperti itu, susah. Makanya saya bilang kalau semua janji-janji politik, semua janji-janji kampanye ketika dia melakukan kunjungan-kunjungan dan sebagainya itu ditepatin semua, saya yakin nggak akan ada ketidakpuasan dalam masyarakat. Kenapa? Soalnya apa yang dia utarakan, apa yang kita kampanyekan pada masa-masa kampanye untuk mendukung raihan suara kita, itu sebenarnya semuanya benar. Itu semuanya baik untuk masyarakat. Nah, tetapi kenapa pada implementasinya bahwa ternyata apa yang dijanjikan itu mungkin tidak semuanya, atau malah sama sekali tidak dilaksanakan. Mereka sudah masuk pada euforia kemenangan, euforia jadi seorang dewan, ya akhirnya janji-janji yang sudah dia katakan pada masa-masa kampanye itu juga ini. Jangankan janji. Orang ketika kita pada masa kampanye itu kita sok kenal, sok dekat gitu ya. Kita pada masyarakat yang nggak kenal itu mau bersalaman dan segala macamnya. Tetapi pada kenyataannya setelah jadi, apalagi tongkrongan sudah beda. Waduh. Waktu kampanye masih pakai motor, setelah jadi pakai mobil. Mobilnya dari mulai mobil harga ratusan juta malah sampai miliaran sekarang. Jadi boro-boro kita ketemu bertegur sapa gitu, melihat aja tidak. Jadi kebohongan yang kerap terjadi dalam membangun citra atau persepsi itu apakah disalahkan? Ya tidak. Siapa yang mau menyalahkan? Itu hak kita. Bohong itu hak kita loh. Gitu. Bohong itu hak kita. Nggak bisa yang apakah itu salah? Tidak gitu. Tetapi maksudnya gini, bukan kebohongan itu dibenarkan gitu, tidak gitu. Jadi apakah kalau kita pertanyakan bahwa apakah janji-janji politik yang akhirnya menjadi sebuah kebohongan itu adalah itu suatu cara gitu. Salahkah? Ya kita lihat dari persepsi mana dulu kita melihatnya. Kenapa? Karena pada tataran kampanye, pada tataran pergerakan politik, kebohongan itu sudah lazim. Sebenarnya kita tidak mau bohong gitu. Katakanlah nanti kalau saya dipilih menjadi anggota dewan, saya perjuangkan ini. Jadi saya akan bangun satu aula. Jadi atau masjid atau satu gedung di sini gitu. Saya akan bantu RW untuk kalau lingkup kecil ya, untuk supaya benar-benar RW ini tergerak roda ekonominya gitu, dan bla 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 gitu. Nah itu benar memang. Kalau udah jadi nggak bohong, niatnya nggak bohong gitu. Tetapi menjadi kebohongan ketika setelah jadi hal itu tidak dilaksanakan. Nah itu akhirnya bohong gitu. Jadi ketika kita melakukan hal itu, janji itu, nah apakah salah? Tidak gitu. Itu tidak, itu sebuah cara untuk meraih satu suara, meraih simpati dari calon-calon pemilih kita. Tidak salah. Tetapi ketika sudah jadi dan janji-janji itu tidak kita tepati, nah itu yang baru salah. Jadi kalau dikatakan salahkah? Ya tidak. Jadi tergantung sampai sejauh mana moral kita menilai itu aja gitu. Jadi moral kita sendiri sebagai pelaku politik gitu. Sebagai mungkin dengan tanda kutip sebagai caleg gitu. Apakah dengan janji-janji itu nanti kita kalau jadi bisa merealisasikan, kita kan juga bisa berhitung kan. Katakanlah dalam satu kita menyalonkan di DPRD 2 gitu, katakanlah Kota Bandung. Dapil A gitu yang berisi di situ ada 6 kecamatan.
6 kecamatan itu satu kecamatan kita janjiin A yang nilainya sekian gitu. Ya kita kan bisa berhitung gaji kita sebagai dewan berapa sih gitu. Nah setelah 1 tahun kita ini jadi apakah dengan gaji kita ini bisa membangun untuk apa yang kita janjikan atau tidak kan gitu. Nah makanya kita harus menilai dari sisi mana gitu. Jadi kalau moral kita juga memang seperti orang-orang seperti itu ya sama aja bahwa ya ini tidak salah gitu. Bahwa janji tinggallah janji, dusta tinggallah dusta, dan semua itu akan menjadi kenangan. Jadi karena itu seringkali kita terjebak dalam kebohongan dan bersama-sama pembohong untuk mencapai tujuan. Nah itu akhirnya kita menjadi, kalau sudah masuk ranah kampanye di perhelatan pemilu ini, jadi kebohongan itu udah jadi makanan kita sehari-hari gitu. Jadi akhirnya semuanya pada tujuannya sama gitu. Jadi mencapai target yang kita inginkan gitu. Jadi semua tergantung pada sisi moralitas dan kemauan kita. Ketika kita menjadi seorang calon legislatif, apakah kita akan menempuh jalan seperti itu atau kita benar-benar sudah berhitung dengan memetakan permasalahan di masyarakat, akhirnya janji-janji kita ini adalah janji-janji yang bisa nanti kita realisasikan. Pun itu juga akan terjadi dalam kita membangun sebuah partai gitu. Kadangkala untuk mencapai satu tujuan gitu, apalagi kita mempunyai tujuan untuk nanti saya mau nyalek ini dari partai ini gitu. Akhirnya kita masuk ke kepengurusan partai, ya disitulah kita biasanya ini orang yang nggak punya jaringan ngomong aja gitu, wah saya punya jaringan di sana, saya punya ini di sana, beres aja lah, tenang aja, pokoknya ketika saya pegang partai ini nanti pasti besar gitu, bla 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 bla. Nah itu sebenarnya juga, nah jadi disitulah yang saya maksud adalah ketika kita melakukan satu kebohongan ini, jadi kita langkah pertama kita ini sudah bohong, kedepannya juga kita akan tertumpuklah kebohongan itu terus menerus, dan akhirnya sampai pencapaian terakhir kita ketika kita menjadi calon legislatif dan menjadi legislatif. Kita menjadi seorang legislator, seorang dewan yang katanya terhormat, tetapi dewan yang penuh dengan kebohongan. Oke, rekan-rekan, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari hal-hal seperti itu, dijauhkan dari kebohongan. Apa yang kita lakukan dalam berorganisasi, berpartai, berpolitik yang nanti tujuannya kita akan mencalonkan diri menjadi wakil dari rakyat, semuanya kita semua dijauhkan dari nilai-nilai dusta, nilai-nilai bohong, nilai-nilai fitnah dan sebagainya. Mudah-mudahan Tuhan selalu bersama kita. Oke, rekan-rekan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau ada salah kata, salah tutur kalimat, salah penyampaian, saya juga minta maaf. Kesalahan ada pada diri saya, ada diri pada manusia. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya untuk mendukung supaya saya juga tetap bisa kreativitas, berkarya, dan berbagi dengan rekan-rekan semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.